punya uang, bahkan kita punya tanah yang luas. Tetapi manusia pasti punya masalah. Bisa dari hal penyakit yang diderita oleh keluarga kita, orang terdekat kita, bisa orang tua, bisa bahkan diri kita sendiri. Yang akhirnya penyakit tersebutlah yang akan menguras kekayaan kita, menjadi habis dikarenakan biaya untuk pengobatan. Jadi hidup itu tidak ada yang sempurna. Tapi jika kita mensyukurinya dan kita mengetahui konsep dari kehidupan ini dengan baik, dengan bijaksana, kita pun dapat berperan apapun di dunia ini secara bahagia. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Rumah Ngayal. Saya mempunyai pandangan sendiri tentang kesuksesan orang. Saya mempunyai pandangan sendiri tentang kekayaan. Orang yang bisa meraih kekayaan, saya punya pandangan sendiri. Karena saya mempunyai pandangan bahwa semua orang tidak ada yang sama di dunia ini. Tidak ada orang yang sama. Dan semua pun tidak ada yang sama mempunyai kekayaan. Karena kita bisa menilai, kita juga mempunyai kebutuhan dalam hidup. Jika saja kita ini sama semuanya, jika saja kita semua orang yang ada di negara kita, bahkan di seluruh dunia, semuanya sejahtera, semuanya kaya raya, kita pasti akan bingung, kita pasti akan sulit dalam hidup. Karena kita tidak dapat hidup sendiri, kita tidak bisa, kita pasti membutuhkan orang lain. Sekalipun kita jadi seorang raja, kita pun pasti membutuhkan prajurit, kita pasti membutuhkan pendamping, kita pasti membutuhkan orang yang dapat memberikan makanan untuk kita, koki dalam kerajaan kita. Kita pasti membutuhkan mereka. Jika semua orang itu kaya raya, siapa yang akan membantu kita dalam mengerjakan hal-hal seperti itu? Motivasi itu perlu untuk membangkitkan semangat hidup kita. Akan tetapi kita jangan lupa bahwa manusia mempunyai peran masing-masing. Manusia mempunyai karakteristik masing-masing untuk menjalani hidup ini. Jika kita memang berperan sebagai seorang prajurit, jalankanlah peran itu semaksimal mungkin. Karena kita tetap bisa makan. Karena kita bekerja sebagai prajurit, kita masih bisa hidup. Lakukan peran tersebut dengan maksimal mungkin, penuh dengan tanggung jawab. Jika kita memang bertugas sebagai seorang koki, masakan dalam suatu kerajaan, kerjakanlah hal itu dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, hingga raja kita senang dengan masakan kita. Dan jika kita memang diciptakan dan berperan di dunia ini sebagai seorang raja, lakukanlah tanggung jawab itu dengan bijaksana dan penuh dengan tanggung jawab. Kita sejahterakan semua rakyat kita, kita sejahterakan semua pegawai kita, karyawan kita yang ada dalam kerajaan kita. Jadi hiduplah harus bijaksana. Kita harus semangat menjalani hidup ini, tapi jangan lupa bahwa manusia di dunia ini mempunyai peran masing-masing. Kita tidak bisa sama. Kita pasti akan berbeda, akan tetapi dalam perbedaan itu kita harus mengerjakan semua peran kita dengan maksimal mungkin, penuh dengan tanggung jawab dan penuh dengan kebaikan. Karena manusia suka lupa. Karena teriming-imingi dengan cerita-cerita, dengan suatu pandangan-pandangan dari orang yang dia dengar. Jadi kadang hal tersebutlah yang menjadi putus asa buat dirinya, karena dia terimingi bahwa kok semua orang bisa mendapatkan kekayaan, kenapa saya tidak bisa mendapatkan kekayaan? Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi terbelenggu dengan konsep kekayaan. Karena kita merasa orang lain bisa menjadi kaya, kok kita tidak bisa menjadi kaya. Akhirnya kita putus asa, kita menyalahkan diri kita sendiri, bahkan kita bisa jadi menyalahkan Tuhan. Itu tidak baik dalam menjalankan hidup, karena kita tidak memahami konsep kehidupan. Lalu kita memahami konsep kehidupan, apapun peran kita di dunia ini, kita pasti merasakan kebahagiaan. Karena konsep kebahagiaan itu adalah rasa. Bagaimana kita merasakan cukup dalam menjalankan hidup ini. Mungkin orang lain
yang mungkin di bawah kita, tapi dia bisa mensyukuri apa yang dia jalani, peran dia di dunia ini, dia pun dapat hidup bahagia karena dia mensyukuri apa yang dia terima, karena dia mensyukuri tugas dan peran dia di dunia ini. Tapi jika kita pun menjadi orang yang kaya raya, jika kita mempunyai masalah, penyakit dalam keluarga kita pun dengan kecekcokan, perselisihan, kita pun pasti akan merasakan ketidakbahagiaan. Kita pun merasakan akan kesulitan dan kesedihan. Karena kita mempunyai beban masalah dalam kehidupan ini, dalam keluarga kita. Memang kita punya semuanya, kekayaan, kita punya uang, bahkan kita punya tanah yang luas. Dan tetapi manusia pasti punya masalah. Bisa dari hal penyakit yang diderita oleh keluarga kita, orang terdekat kita, bisa orang tua, bisa bahkan diri kita sendiri. Ya, akhirnya penyakit tersebutlah yang akan menguras kekayaan kita, menjadi habis dikarenakan biaya untuk pengobatan. Jadi hidup itu tidak ada yang sempurna. Tapi jika kita mensyukurinya dan kita mengetahui konsep dari kehidupan ini dengan baik, dengan bijaksana, kita pun dapat berperan apapun di dunia ini secara bahagia. Kita dapat menikmatinya, apapun peran tersebut. Coba bayangkan, saya bisa ngomong begini dikarenakan banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa saya lakukan, yang akhirnya saya membutuhkan orang lain untuk dapat membantu saya. Dikarenakan apa? Manusia itu tidak sempurna, tidak bisa mengerjakan apapun secara semuanya, secara maksimal tidak bisa. Seperti habis lebaran nih, habis lebaran ternyata contoh aja nih, sampah menumpuk dalam rumah kita. Dan memang tidak bisa untuk diambil dikarenakan penuhnya transportasi untuk mengambil sampah ke tempat penampungan sampah. Akhirnya saya membutuhkan orang lain untuk dapat mengangkut sampah-sampah di rumah saya, sampah-sampah rumah yang saya bayar untuk mengangkat sampah-sampah tersebut. Nah, itu hal kecil bahwa kita membutuhkan orang lain. Tapi jika kita semuanya sama, siapa yang akan mengerjakan hal seperti itu? Jika semuanya sama, akan tetapi kita tidak mempunyai keahlian untuk dapat benerin rumah kita jika ada kerusakan. Siapa yang akan mengerjakan? Tidak ada. Jadi hidup harus bijaksana dan mengerti konsep kehidupan seperti apa. Jadi orang-orang yang putus asa menurut saya adalah orang-orang yang tidak mengerti konsep kehidupan. Jadi dia berpikir bahwa seharusnya saya bisa seperti dia, hidup dengan penuh dengan kekayaan, uang banyak, bahkan tempat tinggal pun mewah. Dan pada saat dia tidak mendapatkan hal seperti itu, dia pasti akan kecewa dan pasti akan putus asa. Makanya banyak orang yang tidak dapat menjalani hidup ini dengan normal sesuai perannya dikarenakan itu melihat orang lain, kehidupan orang lain. Jadi dia merasa bahwa orang lain bisa seperti itu, kok kenapa saya tidak bisa seperti itu. Dan karena ada salah dalam mengambil pandangan-pandangan dari orang-orang yang memotivasi hidupnya, yang beranggapan bahwa semua orang pasti bisa, semua orang pasti bisa. Padahal tidak seperti itu. Tidak semua orang itu sama. Tidak semua orang pun sama. Tidak usah dari segi kemampuan ya, dari segi fisikly aja. Semua orang pasti sama. Mungkin ada orang yang tidak terlalu tinggi, ada orang yang tinggi. Ada orang yang tidak terlalu gemuk, ada orang yang gemuk, ada orang yang kurus. Semua punya peran masing-masing. Dan semua pasti mempunyai manfaat masing-masing untuk kehidupan ini. Rupa pun yang diciptakan atau diberikan kepada kita, kita nggak boleh mengeluh. Misalkan saja, misalkan seorang cowok ya, dia lebih ganteng dari saya, kenapa ya? Kok gue nggak terlalu ganteng? Kok saya nggak terlalu ganteng? Perempuan juga sama, kok dia cantik banget ya? Kenapa saya nggak cantik ya? Jangan seperti itu, karena coba bayangkan jika semua wanita tuh cantik semua di dunia ini, semua lelaki tuh ganteng di dunia ini. Hal apa yang akan terjadi? Tuhan sudah pikirkan itu. Manusia pasti mempunyai nafsu, manusia punya rasa
kedengkian juga pasti punya, kecemburuan juga punya. Manusia akan bingung untuk memilih karena semuanya cantik. Manusia pasti akan bingung untuk memilih pasangannya karena semua lelaki yang mendekatinya adalah ganteng-ganteng semua. Hal itulah Tuhan memang mempunyai cara sendiri menciptakan makhluknya, dan kita menjalani kehidupan ini harus mensyukuri karena kita mempunyai tugas sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, dan tugas tersebut pasti akan berbeda, dan bebannya dari apa yang kita harus lakukan di dunia ini pun pasti berbeda. Saya dengan teman-teman saya yang lain pasti mempunyai tanggung jawab yang berbeda untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Pasti tidak sama. Mungkin orang atau teman saya yang lebih baik dari saya, kehidupannya pun dia punya tanggung jawab untuk menjalani kehidupan ini lebih besar dibandingkan saya. Saya pun sama, mungkin saya punya tanggung jawab lebih besar dibandingkan teman saya atau saudara saya yang lain yang ada di bawah saya. Jadi hidup harus bijaksana. Kita tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh terlalu berambisi dan bahkan menyesali kehidupan kita, takdir kita. Karena manusia tidak ada yang sama. Manusia punya peran masing-masing dalam hidup ini. Jika kita sudah memahami hal tersebut, kita pasti dapat menjalani hidup ini dengan tenang dan bijaksana. Dan kita tidak akan pernah menyalahkan apapun. Karena orang yang berbahaya adalah orang yang menyalahi diri dia. Dia selalu mengeluh dengan diri dia sendiri. Dia selalu putus asa dengan kemampuannya. Jalani hidup ini dengan bijaksana, jalani hidup ini dengan maksimal mungkin sesuai peran kita masing-masing. Semoga kita selalu diberikan kesejahteraan, semoga kita selalu diberikan solusi untuk dalam setiap permasalahan kita. Karena saya percaya setiap masalah apapun pasti ada solusinya. Jika kita memahami masalah yang kita jalani, karena masalah kita sebetulnya dari apa yang kita lakukan sebelumnya, tapi kita tidak pernah menyadari hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selalu bahagia. Salam Rungayal.